Ustaz, aku keluarin, Ustaz. Baik, kita mulai ya materi hari ini ya, Solih. Sebelum memulai, Ustaz bacakan terlebih dahulu ya adab-adabnya ya. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Yang kedua, bersungguh-sungguh, bersemangat. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu ya. Nah, maka sediakan alat tulis untuk mencatat. Sudah disediakan semua alat tulisnya? Sudah, Ustaz. Sudah ya, Masya Allah. Slide-nya sudah tampil semua, Solih? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Halaman berapa, Ustaz? Halaman berapa ya? Coba tanya sama temannya. Halaman 60. 60. Nah, halaman 60 ya. Silakan dibuka ya. Ustaz, soal kemarin yang tugasnya itu dikirim di mana, Ustaz? Dikirim di WA saja, tidak masalah ya. Nah, lebih mudah Kok dikirim nggak lewat ada, Ustaz, di aku? bisa dikirim lewat WA ya, Solih ya. Baik. Kita mulai ya materi hari ini. Nah, menulis letak pecahan pada garis bilangan. Caranya bagaimana? Caranya, contoh ya, misalnya di sini ada pecahan 1/2 dan 2/2. 1/2 dan 2/2. Bagaimana cara menulisnya di garis bilangan? Cara menulisnya, untuk angka yang dekat dengan 0, itu angka yang terkecil ya. Nah, semakin jauh dari 0, maka itu akan semakin besar angkanya. Contoh, dari 0 ke 1/2. Nah, ini ada pergerakan 1/2 ya, dari 0 ya. Kemudian pergerakannya lagi ditambah lagi, tambah 1/2 lagi, sama dengan 2/2 ya. Jadi semakin menjauh dari 0, angkanya semakin besar. Sama halnya dengan bilangan bulat ya. Sama halnya dengan bilangan bulat yang sebelumnya kita pelajari ya. Nah, apabila semakin menjauh dari 0, maka akan semakin besar. Kalau bilangan bulat kan seperti ini ya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sebelah kanan 0, semakin ke kanan semakin besar. Semakin ke kiri semakin kecil. Bahkan bisa jadi negatif ya. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, itu juga berlaku pada pecahan. Pada pecahan juga semakin ke kanan semakin besar angkanya ya. Baik, paham ya anak-anak Solih sekalian? Paham ya, insyaallah ya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Apabila pecahannya, misalnya pecahan dengan berpenyebut 8 misalnya ya, dengan pecahan berpenyebut 8. Sama ya, semakin ke kanan semakin besar angkanya. Semakin ke kanan semakin besar angkanya ya. 1/8 ditambah 0 ditambah 1/8 ya. Kemudian 1/8 ditambah 1/8 di sini ya, jadi 2/8. Kemudian jadi 3/8. Jadi 4/8 ya. Semuanya ditambah 1/8, ditambah 1/8, tambah 1/8, tambah 1/8, dan seterusnya. Jadi semakin ke kanan semakin besar angkanya. Semakin ke kiri semakin kecil angkanya. Contoh misalnya semakin ke kiri semakin
kecil angkanya. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya misalnya dari 8 per 8 ke 7 per 8. Ini kan ke kiri ya, ke kiri. Maka dikurangi 1 per 8. Baik. Ke kiri lagi, contoh misalnya. Nah, ini dikurangi 1 per 8 lagi. Menjadi 6 per 8. Baik, insya Allah sangat mudah ya, Soli. Insya Allah, Ustaz. Nah, di sini dikasih penjelasan. 8 per 8 sama dengan 1. 8 per 8 sama dengan 1. Kenapa seperti itu? Nah, karena semua bilangan apabila dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1 ya. Contoh, 1 juta dibagi 1 juta sama dengan 1. 2 juta. 1, Ustaz. 4.954 dibagi 4.954 sama dengan Ya, 1. 1. Jadi semua bilangan apabila dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Nah, sama ini ya, 8 per 8 itu sama dengan 1 ya. Baik, kita lanjutkan. Tentukan letak pecahan di bawah ini pada garis bilangan ya. Baik. Ustadz mencontohkan ya. Mencontohkan yang nomor 1. Misalnya di sini adalah 0, titik pusatnya di sini 0. Nah, nomor 1 ya. 3 per 5 itu ada di mana? Nah, maka Ustadz akan membuat garis bilangan seperti ini. 1 per 5, 2 per 5, kemudian 3 per 5, 4 per 5, dan 5 per 5 ya. Atau 1 ya. Bisa ditulis 1 atau 5 per 5 ya. Nah, jadi letak pecahan 3 per 5 ada di sini ya, Soli. Ya, Ustaz. Mudah ya? Insya Allah mudah, Ustaz. Untuk nomor 2, 3, 4, 5, silakan dikerjakan di bukunya masing-masing ya. Dikerjakan di rumah ya. 2, 3, 4, 5 dikerjakan di rumah, silakan. Sudah, Ustaz. Oh, sudah. Baik, Ustadz kasih contoh untuk yang B ya. Ini juga sudah. Udah, Ustaz. Contoh 4 per 5. Per 5 ada di mana? Kita buat lagi 1 per 5, kemudian 2 per 5, kemudian 3 per 5. Oh, kejauhan Ustadznya ya. Bentar. Ini kejauhan. Nah, seperti ini ya. Di sini misalnya 1 per 5, kemudian 2 per 5, 3 per 5, dan 4 per 5. Kalau di sini 1 sama dengan berapa? 5 per 5. Ya. Nah, jadi letak 4 per 5 ada di sini ya, anak-anak Soli sekalian. Baik, untuk nomor 2, 3, 4, dan 5, silakan dikerjakan di rumah ya. Semakin banyak berlatih, insya Allah semakin menguasai ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Ustaz. Tidak, Ustaz. Tidak ada ya? Tidak ada. Mudah ya berarti ya? Tidak, Sangat mudah ya. Baik, kemudian membandingkan pecahan.
membandingkan pecahan. Nah, apabila pecahannya itu sudah sama penyebutnya, apabila penyebutnya sudah sama, contoh misalnya sama-sama berpenyebut 8, dibandingkan adalah langsung kita bandingkan pembilangnya ya. Jadi 1/8 dan 2/8. Lebih besar mana? 28. Yang mana? 2/8 ya. 8. Nah, maka nanti tandanya akan seperti ini ya. Nah, ada yang pernah main Pac-Man? Pernah, Ustaz. Nggak ada ya. Nggak ada. Ini, itu mirip ya. Mirip kayak gini ya. Nah, jadi dia akan mengarah ke bilangan yang paling besar ya. Nah, jadi arahnya atau mulutnya mengarah ke yang paling besar ya. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya adalah 1/8 itu kurang dari 2/8 ya. 1/8 kurang dari 2/8. Tandanya ini adalah kurang ya, kurang dari. Jadi 1/8 kurang dari 2/8. 2/8 ini yang lebih besar kan ya. Tapi kalau misalnya penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dulu penyebutnya sebelum membandingkannya. Contoh misalnya, nah ini ya, contoh ya, penyebutnya tidak sama. 3/7 sama 6/14. Yang A ya. Jawabannya sama, Ustaz, sama dengan. Yang A itu penyebutnya tidak sama. Yang satu berpenyebut 7, yang satu berpenyebut 14. Terus bagaimana caranya? Masih ingat dengan pecahan senilai? Pernah? Ingat dengan pecahan senilai? Nah, Cari KPK-nya, Ustaz. bisa menggunakan KPK atau disamakan saja penyebutnya ya dengan cara dibagi ya. Contoh misalnya 3/7 supaya penyebutnya menjadi 14. Nah, 7 dikali berapa yang hasilnya 14? 2 kali 2. 7 dikali 2. Nah, ingat, kalau pecahan senilai, kalau yang di bawah dikali 2, maka yang di atas juga harus dikali 2. Jadi 3 dikali 2? 6. 6. Nah, sekarang sudah dalam bentuk penyebut yang sama-sama berpenyebut 14 ya, sama-sama berpenyebut 14. Nah, sekarang kita lihat pembilangnya yang satu 6, yang satu 6. Artinya lebih besar yang mana? Tidak ada. Sama. Tidak ada yang lebih besar ya. Ini tandanya sama dengan. Nah, maka jawabannya adalah sama dengan. Ustaz, dulu apa caranya waktu perkalian yang kelas 3 itu kayak gini, Ustaz, dikalinya hilang. Kayak gini. Bisa menggunakan KPK-nya ya, sorry ya. Dicari KPK-nya. Jadi ingat yang KPK itu 7, kemudian 14. Nah, kemarin udah belajar KPK ya. 21, 28, dan seterusnya ya. Kelipatan dari 14 adalah 14, 28, kemudian 32 ya, dan seterusnya ya. 42 ya. Apa, Ustaz? 42, bukan 32. Nah, untuk KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita cari kelipatan yang sama ya di antara keduanya, yaitu 14. Nah, maka
14 ini merupakan KPK-nya ya. Jadi 3/7 bisa kita ubah ke dalam bentuk berpenyebut 14 ya, Solih ya. Afwan Ustadz, tafannya lagi agak sakit. Apa saya izin dulu lab, mau masuk ke rumah sakit dulu ya? Oh iya, silakan Umu. Terus ini Ustadz, aku Afwan sekedar mencari menambahkan, saya baru datang juga. Itu kalau dulu waktu di kelas 3 mungkin hanya masukan saran buat jadi cara terbaik, cara yang paling mudah untuk mencari pecahan memakai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kalau dua penyebut dan pembilang berbeda, itu cukup bisa dikalikan. Antara misal, contohnya A 3/7 sama dengan titik-titik 6/14. Jadi 3, aku ngajarnya sama dengan di kelas 3 Rafa dulu. 3 kali 14 ketemu 42, terus 7 kali 6 ketemu 42, hasilnya sama dengan. Saya itu bisa menggunakan cara yang seperti itu ya, Umu. Tapi angkanya akan semakin besar ya. Tapi nggak masalah untuk menyelesaikan permasalahan di matematika, bisa menggunakan cara-cara yang dianggap paling mudah ya, dianggap paling mudah. Apabila memang cara seperti itu yang paling mudah dipahami, maka bisa menggunakan cara seperti itu ya. Nah, tapi untuk yang hari ini kita mempelajari bagaimana cara membandingkan pecahan bisa menggunakan KPK-nya ya. Nah, di sini dijelaskan bisa menyamakan penyebutnya menggunakan KPK. Tapi apabila memang dirasa menggunakan cara yang digunakan Rafa ya di kelas 3 itu lebih mudah, maka gunakan cara itu ya. Tetapi terkadang juga bisa tergantung kondisi dari soalnya ya. Terkadang pada soal Jadi itu ada berbeda-beda rumus. kondisinya ya. Ya, kami dikasih rumus dari equivalent fraction, comparing fraction pada saat kelas 3. Itu rumusnya ada 3 untuk pecahan. Jika penyebut berbeda, maka dilihatnya dari pembilangnya. Ya, dilihatnya dari angka penyebutnya. Jika dia sedikit kecil, maka dia itu akan menjadi besar. Tapi kalau yang pembilang yang berbeda, jadi saya dikasih rumus pembilang yang beda lagi. Suaranya putus-putus ya, Umu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ustadznya tadi tidak mendengar ya, karena suaranya putus-putus. Baik, kita lanjutkan untuk yang nomor yang B. Yang B. Kenapa? Kenapa, Soli? Barusan si Rafa teh barusan ngomong Ustaz, tapi baru keluar. Oh iya, nggak apa-apa. Rafanya sedang sakit ya, kita doakan semoga segera sembuh ya Rafanya ya. Untuk yang B, penyebutnya yang satunya 9, yang satu lagi 3. Nah, bisa kita cari KPK-nya ya. KPK dari 9 dan 3 adalah berapa? KPK dari Kalau 3 itu 3 2 Ustaz. KPK-nya adalah 9 ya. KPK dari 9 dan 3 adalah 9. Baik, 4/9 sudah dalam penyebut 9. Nah, sedangkan 1/3 akan kita ubah menjadi berpenyebut 9 ya. 3 dikali berapa yang hasilnya 9? 3 kali 3. Dikali 3. 3 kali 3. Maka pembilangnya juga harus dikali 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. 3. Jadi 4/9 dan 3/9 lebih besar yang mana? 4/9.
Lebih Empat. 4/9. 4/9 ya. 9. 4/9. Maka tandanya akan mengarah ke 4/9. Nah, tapi kita kembali ke soal dan memberikan tanda seperti ini ya, soal ya. Tapi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ustaz. Nah, baik, Ustadz akan menjelaskan ya. Tadi di Rafa menggunakan cara yang sedikit berbeda ya. Nah, caranya yaitu langsung ya. Caranya gimana sih, Ustadz? 3 dikali 4 seperti itu. 3 dikali 4 berapa? 3 dikali 4, 12. 3 dikali 12. 12. Kemudian 9 dikali 1. 9 dikali 1. 9. 9. Nah, 12 dan 9 lebih besar yang mana? 12. 12. Baik, jadi tandanya sama ya. Nah, itu udah beda. Nah, jadi Rafa itu menggunakan cara seperti ini ya tadi ya. Baik, tidak masalah. Jadi gunakan cara yang paling mudah Jadi sama aja, digunakan. Gunakan cara yang lebih mudah digunakan ya. Baik, contoh lagi misalnya 4 dikali 3 berapa? 4 dikali 12. 12. 8 dikali 1? 8. 8. 8 ya. 12 dan 8 lebih besar yang mana? 12. 12. 12. Nah, tandanya seperti ini ya. Sip, itu yang digunakan oleh Rafa ya. Baik, kita kembali ke materi ya. Nah, kalau menggunakan KPK dari 8 dan 4 adalah 8 dan KPK 4. dari 4 dan 8. KPK dari 8 dan 4 adalah 8. 8 ya. KPK-nya dari 8 dan 4 adalah 8. Kemudian kita ubah penyebutnya ke dalam bentuk per 8 ya, per 8 per 8. Baik, 3/8 sudah dalam bentuk penyebut 8. Maka tetap kita tulis 3/8. Sedangkan 1/4 itu belum berpenyebut 8. Nah, maka untuk mengubah penyebutnya menjadi 8 harus dikali berapa? 4 dikali berapa yang hasilnya 8? 2. 4 dikali 2. Maka pembilangnya juga harus dikali 2. 1 dikali 2? 2 kali 2. 2. Jadi 3/8 dan 2/8 lebih besar yang mana? 3/8 ya. 3/8. Baik, untuk di rumah bisa dikerjakan ya yang D dan E ya. Yang D dan E silakan dikerjakan di rumah ya. Udah dikerjain, Ustaz. Itu juga udah, Ustaz. Ambil. Untuk mengurutkan pecahan sudah tahu caranya? Sudah. Dilihat pembilangnya. Jadi kalau pembilangnya sudah sama, penyebutnya sudah sama, maka yang dilihat adalah pembilangnya. Nah, disuruh urutkan dari yang terkecil. Yang paling kecil di antara 2, 3, dan 1 adalah 1. 1, 2, 3. 1 ya. Jadi 1/5, kemudian 2/5, dan 3/5. Jadi diurutkan dari yang terkecil melalui pembilangnya ya. Dilihat pembilangnya. Untuk yang nomor 2. 4/7, 2/7, 1/7. Sudah sama ya penyebutnya ya. Penyebutnya sudah sama. Nah, maka bisa langsung kita lihat pembilangnya. Yang paling kecil yang mana? 1/7. 2/7. Kemudian 2/7 dan 4/7. Nah, ini mudah ya. Tinggal dilihat saja pembilangnya. Kalau penyebutnya sudah sama. Baik, lantas bagaimana kalau misalnya
apa namanya, penyebutnya berbeda, samakan dulu ya. Samakan dulu penyebutnya. Caranya bagaimana? Pakai KPK ya. Contoh nomor 1. KPK dari 3, 2, dan 6 adalah 3, 2, dan 6. Kelipatan 3 berapa saja? 3, 6, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 2? 2, 4, 4 aja Ustaz. 8, dan seterusnya. Kelipatan dari 6? 12, 12, 18, dan seterusnya. Dan 14, dan seterusnya. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. KPK-nya berapa? Kelipatan yang sama, yang dimiliki oleh ketiganya. 12, 12. 12, 12. 12 juga iya, tapi yang paling kecil adalah 6 ya, 6. yang dimiliki bersama. 6. Jadi KPK dari 3, 2, dan 6 adalah 6 ya. Maka penyebutnya kita ubah semua ke dalam bentuk penyebut 6. 1/3 kita ubah ke dalam bentuk penyebut 6. 3 dikali berapa yang hasilnya 6? 2. Kali 2 ya. 3 dikali 2. 3 dikali 2 kali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. 1 dikali 2? 2. 2. Kemudian 2. 1/2 kita ubah penyebutnya menjadi 6. 2 dikali berapa yang hasilnya 6? 3. 2 2 dikali 3. Pembilangnya juga harus dikali 3. 1 dikali 3? 3. 3. Kemudian 1/6 kita ubah penyebutnya menjadi 6. Nah, sudah dalam keadaan berpenyebut 6, maka tetap 1/6. Ketika penyebutnya sudah sama semua, maka bisa kita urutkan ya menjadi dari yang terbesar di sini. Soalnya meminta dari yang terbesar. Yang paling besar adalah berapa? 3. 3/6. Kemudian 2/6. Dan yang paling kecil adalah 1/6. Baik, silakan dicatat dulu, Oli. Udah ngerti Ustaz? Udah ngerti Ustaz. Lanjut Ustaz. Ustaz, udah ngerti Ustaz. Pertama-tama kita cari KPK ya. Kita cari KPK. Nah, karena penyebutnya adalah 3, 2, dan 6 itu berbeda ya. Coba kita lihat soal yang sebelumnya. Soal yang sebelumnya kita bisa mengurutkan. Kita bisa mengurutkan apabila penyebutnya sudah sama. Penyebutnya sudah sama. Sama-sama 5, sama-sama 7. Nah, sama-sama 7, sama-sama 8. Nah, ini tinggal dilihat pembilangnya ya, tinggal dilihat pembilangnya. Kalau berbeda, kalau penyebutnya berbeda, seperti 3, seperti 3, 2, dan 6. 3, 2, dan 6 ini sama atau berbeda? Berbeda, maka perlu disamakan dulu. Kalau perlu disamakan dulu, maka kita cari KPK-nya. KPK dari 3, 2, dan 6. Nah, sebelumnya kita sudah belajar KPK ya. Cara mencari KPK bisa menggunakan kelipatan-kelipatannya seperti ini ya. Nah, jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 3, 2, dan 6 adalah 6 tadi ya. Kita cari adalah 6 KPK-nya. Sampai sini paham?
Paham, Ustaz. Nah, maka penyebut dari ketiganya kita ubah ke dalam bentuk penyebut 6. Supaya apa? Supaya bisa diurutkan. Kalau penyebutnya sudah sama 6 semua. Sesuai dengan KPK-nya ya. Nah, baru bisa diurutkan ya, Solih ya. Baik. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak. Ustaz. Pak Ustaz. Iya. Iya, Ada kenapa? pertanyaan, Ustaz. Ada pertanyaan. Kenapa, Ustaz. Solih? Kenapa, Solih? Dengan cara sirafa, Ustaz. Itu Ustaz berarti tadi itu yang cara langsung ada di kelas 3, Ustaz ya. Iya, Jadi, katanya di cuman kelas 3. lebih besar. Jadi kalau walaupun bilangannya beda, angkanya beda pasti itu, tapi besar sama kecilnya sama kayak di soal ya Ustadz ya. Kenapa? Kan tadi sama sirap. Ustaz. Sip. Sampai sini ya, Solih ya. Jadi memang menggunakan cara yang seperti itu juga bisa ya, menggunakan cara yang hafal itu ya. Itu untuk membandingkan pecahan ya, tapi untuk mengurutkan pecahan gunakan cara seperti ini ya. Apabila penyebutnya itu sama, misalnya tadi sama-sama 5, sama-sama 7, sama-sama 8, sama-sama 9, maka langsung diurutkan berdasarkan pembilangnya. Apabila penyebutnya tidak sama, maka samakan dulu, Oli. Nah, cara menyamakannya yaitu menggunakan KPK. Kita cari dulu KPK dari 3, 2, dan 6. KPK-nya adalah 6. Maka kita ubah dulu. Kita ubah semuanya menjadi bernyebut 6. Jadi 1/3 kita ubah ke dalam bentuk bernyebut 6. 3 dikali berapa yang hasilnya 6? 3 dikali 2 tadi ya. Maka pembilangnya juga harus dikali 2. Nah, sehingga 1/3 kalau kita ubah ke dalam bentuk berpenyebut 6 menjadi 2/6. Kemudian 1/2 kita ubah ke dalam bentuk penyebut 6. Karena KPK-nya 6 ya. Nah, 1/2 kita ubah penyebutnya menjadi 6. 2 dikali berapa yang hasilnya 6? 2 dikali 3. Maka pembilangnya juga harus dikali 3. Nah, 1 dikali 3 sama dengan 3 ya. Sebentar ya. Yang sudah adzan silakan menuju ke masjid ya. Nah, jadi 1/2 itu Ustaz bisa pakai sudah azan. 1/2 kalau kita ubah penyebutnya menjadi 6 itu akan menjadi 3/6. Terus bagaimana kalau sudah penyebutnya sudah 6, Ustaz? Bisa Tinggal ditulis ulang saja ya. Sudah Kenapa? Kenapa Dimas? Ini udah mau azan, Ustaz. Bisa pakai faktorisasi dimakan Ustaz. Menggunakan KPK ya, Solih ya. Iya, KPK-nya pakai faktorisasi. Oh ya, pakai kayak- faktorisasi boleh. Kalau mau menggunakan kelipatan-kelipatannya boleh, menggunakan faktorisasi prima boleh. Yang penting KPK-nya ketemu ya. Yang penting KPK-nya ketemu. ya Untuk menyamakannya setelah ketemu KPK-nya, maka gunakan cara seperti ini ya, Soli ya. Ketika penyebutnya sudah sama semua, barulah bisa diurutkan ya. Baru bisa diurutkan, tinggal dilihat pembilangnya ini ya. Dilihat pembilangnya. Nah, ketika penyebutnya sudah sama semua. Baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri? Tidak ada ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, Soli.
Baik, Ustadz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.